nggak begitu, iya kan? So, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back again to my channel Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau pick a card tentang ciri-ciri jodoh kita. Ayo, yang mau nyari jodoh? Aku udah ada jodoh. Gue aja pusing. Oke, kita baca doa dulu ya guys, menurut kepercayaan masing-masing, agar apa yang kita inginkan tercapai dan diampuni dosa kita. Dan jangan jadikan tarot ini sebagai Tuhan ya. Jangan menjadi musyrik, tetap kita berdoa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke, ciri-ciri. Wow, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rob, please give me about ciri-ciri jodoh kita. Sun and Rising. Ciri-ciri jodoh kita. Oh, gue kayaknya berantakan banget ya. Padahal ini ya, kita lihat ya ciri-ciri jodoh kita. Dan bagaimana perasaannya kita ke dia. Oh iya. Energi kita ya untuk saat ini ya. Kira-kira bagaimana? Apakah kita menyukainya juga atau tidak? Kan kita nggak tahu suka nggak sama dia ya. Oke, silakan dipilih nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oke, Mas mau ikutan ciri-ciri jodoh kita? Ayo ikutan. Oke, kamu nomor berapa? 2. Alright. So, dipikirkan, didilkan ya. Diingati, didilkan sampai yang kalian inginkan. 1, 2, 3. Oke, aku nomor 3. Alright. Ciri-ciri jodoh kita. Oke, kita lihat yang nomor 1 ya. Deng deng deng. Oke, ciri-cirinya. Oke. Kalau yang aku lihat di sini ada Three of Swords, ya, dan ada the Chariot, dan ada the Ending, the Death. Oke. Di sini orangnya kayaknya pernah sakit hati ya, karena ada cinta segitiga, dan dia orangnya juga kalau dibilang untuk sukses iya, tapi di sini cepat move on ya orangnya. Karena dia cepat move on, kenapa? Karena dia orangnya nggak mau ngambil pusing gitu ya. Jadi udahlah, kalau udah ending ya ending aja gitu loh. Ngapain juga dipusingin gitu. Jadi ciri-ciri jodohnya yang nomor 1 ini adalah orang yang terluka tapi dia cepat move on ya, dan dia orangnya nggak mau ngambil pusing, bergerak cepat untuk ada perubahan ya. Jadi kalau kamu ketemu dengan ciri-ciri ini dan kalian nyakitin dia, wah dia gampang move on. Jadi hati-hati ya. Jadi ini orang gini, dia sakit hati tapi dia orangnya cepat move on. Ya, dia nggak mau ngambil pusing. Ya udahlah, kalau memang udah ending aja. Kenapa harus dipusingin? Ini kehidupan gitu ya, praktis lah ini orangnya. Kita lihat gimana perasaan kamu sama dia ya ketika kamu ketemu dia. Hancur. Hancur. Kenapa? Karena nih kamu menganggap dia gini, nih orang kok kayaknya nggak peduli banget ya. Ya, kamu menjadi orang yang immature, ketakutan, insecure untuk bahagia. Kenapa? Karena nih orang nggak ada apa ya,
tidak terlalu mengambil pusing. Jadi kalau misalnya sakit hati atau apa, jadi hubungannya udah di-endingin langsung, nggak ada untuk diperbaiki, nggak ada untuk dibicarakan. Sedangkan kamu di sini ingin ada ada ucapan, ya, ada kayak ngasih kabar, kayak perbaikan gitu ya, untuk mempelajari lagi hubungan kalian. Tapi di sini nanti yang ada kalian sama mereka ini hancur karena kalian menjadi insecure untuk mencari kebahagiaan. Kenapa? Karena dia gampang move on, gampang mencari lagi, ya. Intinya seperti itu. Ya, yang ada nanti kalian akan penyesalan cinta, and regret love. Ya, kasihan banget sih. Ya, kalau ciri-ciri jodoh kalian ini adalah ini seseorang yang menyesali cinta, tapi dia tetap mencari cinta. Tapi ketika ada masalah, ya dia nggak mau menghadapi, di-cut langsung. Otomatis kalian akan hancur, ketakutan sendiri dalam mencari kebahagiaan kalian. Ya, karena kalian merasa ini adalah cinta yang terbaik. Ketika kalian menemukan dia, ya ada baiknya sih kalau itu orang memang gampang move on ya, tapi nggak baiknya itu ketika kalian bermasalah sama dia, ya udah kalian dicuekin, bye bye, say goodbye. Sorry ya untuk yang nomor 1, oke? Ya, kita lihat yang nomor 2. Ketakutannya. Yang nomor 2. Teng. Kita lihat ciri-ciri jodoh kita. Oke. Jodohnya adalah orangnya banyak bermimpi, berhayal, ya, dan juga banyak option di sini. Dan dia pekerja keras, ya, sukses, tapi keras kepala di sini karena dia merasa, oh gue ini orang baik, pilihan gue banyak. Tapi di sini karena banyak pilihan dia menjadi bingung, menanam tapi nggak ada hasil. Ya kan, karena impiannya banyak. Kalau banyak impian itu menanam nggak ada hasil. Jadi nanam doang, tapi nggak diperhatikan, nggak diseriuskan. Gimana coba? Ya, jadi kalau kalian ketemu dengan pasangan ini, ya kalian harus siap-siap aja ya, biar tidak jadi bingung, ya. Oke guys, karena sini hayalannya dia banyak sekali untuk menanam kesuksesan, menanam tentang ini ya, hubungan yang stabil. Memang dia karakternya pengennya terlihat baik ya, tanggung jawab lah tentang pondasi kehidupan. Tapi dia impiannya banyak di sini. Ya, bagaimana kalian ketika bersama mereka? Ya, kalian bingung, galau. Kenapa? Karena dia banyak impian. Kalau gue sama dia banyak impian, banyak option. Aduh, gimana ya, kira-kira gue berdamai nggak ya dengan cinta gue? Kira-kira gue happy nggak, stabil nggak nih sama dia? Ya, nah kalian akhirnya apa? Stagnan? Ya udahlah, pasrahkan saja cinta gue. Padahal cinta gue tulus buat dia. Gue korbanin deh diri gue karena cinta, walaupun galau. Ini sih lebih mending ya daripada yang nomor 1 ya. Di sini dia bertanggung jawab ya untuk semua impiannya. Tapi kan semua impian nggak mungkin bisa terwujud. Pasti kan step by step, ya kan. Pasti ada yang kehilangan impian juga. So kita lihat ya dari dia selalu mengingat tentang mantan. Jadi ini jodoh kamu nih ya, ciri-ciri jodoh kamu tuh selalu menganggap atau membandingkan kamu tuh dengan mantannya. Ya karena ini perbandingan, kebingungan. Ini kira-kira entah kayak mantan gue enggak ya? Kira-kira kayak mantan gue enggak ya? Ih cepet deh, masa kita mau sih dibandingin, kan nggak mungkin kan ya? Kan kita bukan pertimbangan kan ya? Ya kayak ngomong gue cepet banget ya kayak. Nah kalau ini lu ya yang nomor 2, lo pengen mengenal dia lebih dalam lagi, sedangkan dia udah pusing dengan mantannya. Dia sebenarnya malas untuk bicara ya di sini, tapi action, tapi memang lambat tapi pasti. Tapi dia banyak kebingungan. Kenapa? Karena dia masih ingat dengan mantannya. Ya, jadi ciri-ciri jodoh ini dengan kalian ini adalah kalian coba untuk tulus mencintai ya, tapi kalian juga galau nih karena dia banyak impian, kebingungan. Kenapa? Karena masih mengingat mantannya, selalu membandingkan kalian dengan mantannya ya. So yang nomor 2, siap-siap dibandingkan. Nih yang nomor 3 gue udah punya jodoh, masih nyari jodoh juga nih, gimana sih? Ya kan? Parah. Oke, yang nomor 3, wow ini gue banget nih. Capricorn. Oke, mantannya Capricorn. Jodohnya Capricorn yang addiction ya.
ini orangnya cemburuan, marah, suka seksual, suka drugs, suka, dan ini wah long distance banget ini bukan cari jodoh gue. Ini mah dia. Ya kan? Long distance, dan dia inginnya ada kesuksesan ya. Dan tapi dia orangnya selalu berpikir tentang dirinya sendiri, kerja. Ya, tapi kalau udah addiction di sini ya, dia orangnya cemburuan. Terus juga orangnya selalu materialistis. Emang ya, IDM gue ini beneran long distance ya, ingin mensukseskan, tapi dia orang selalu memikirkan diri sendiri, pekerjaan. Emang bener nih ciri-ciri jodoh gue ya. Aduh puyeng dah. Gimana tentang kita? Aduh kayaknya gue mau move on aja ya. Emang iya sih gue pengen move on. Kayaknya nomor 3 nih tentang jodohnya, kayaknya mendingan move on aja deh. Kenapa? Karena udah mengimbangi percuma juga, ya sia-sia gitu loh. Karena dia mikirin diri sendiri, ya. Dan di sini dia mengejar nih, karena dia addiction sama yang nomor 3, paham nggak? Kalau ini kan addiction, kayak orang tuh, ya kalau udah memiliki udahlah gitu loh, nggak bisa dia sama orang lain, itu punya gue gitu loh, udah menghak gitu ya. Tapi yang kitanya nih pengen move on aja. Kenapa? Udah ngimbangin cara addictionnya dia, devilnya dia, ternyata ya udahlah, apa kita lelah ya, capek karena perjuangan sia-sia. Kenapa? Karena dia mikirnya diri sendiri, karirnya dia doang gitu kan, pusing ya. Bukan duit aja kan yang kita mau, ya kan tuh, karena dia selalu playfulness. Ya, ciri khasnya nih ya. Jadi jodohnya yang nomor 3 itu player ya, di sini playfulness. Jadi pengen bermainnya full dengan caranya dia sendiri. Dia nggak mau menjadi orang anak buah lah ibaratnya gitu, dominan gini ya. So kalau kita kayak apa, udahlah let go of the issue. Jadi gini loh, udahlah lepasin aja. Lu tuh udah pusing sebenarnya dengan isu-isu segala macam gitu, tapi ternyata dia orangnya banyak sekali nih tentang gosip, perselingkuhan juga. Jadi ya terserah lu yang nomor 3. Kayak Eken nih lagi bingung. Ini kira-kira kalian mau nerima apa enggak, terserah ya guys ya. So semoga ini resonate buat kalian. Jangan lupa di subscribe, di like, and di comments channel aku Lucky Tarot MS. Thank you very much guys. Ayo mau